Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Paramswari dari Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia kelas TE22A. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tenaga listrik. Langsung saja masuk ke PPT-nya, slide-nya. Yang pertama ada pengenalan tentang tenaga listrik. Tenaga listrik sendiri adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan seperti elektron. Energi ini dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk seperti cahaya, panas, dan tenaga mekanik, serta digunakan dalam berbagai aplikasi manusia sehari-hari dalam kehidupan modern. Tenaga listrik menjadi sangat penting karena digunakan dalam berbagai industri transformasi komunikasi dan rumah tangga. Pembangkit listrik, sistem transmisi, dan distribusi listrik adalah bagian yang penting dalam memastikan tenaga listrik tersedia untuk penggunaan yang luas. Konsep tentang sumber energi listrik seperti tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air juga diperkenalkan untuk memahami sumber-sumber tenaga listrik yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya definisi dasar tenaga listrik. Tenaga listrik didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan oleh penggerakan partikel bermuatan listrik pada tingkat dasar. Listrik dihasilkan oleh elektron yang mengalir melalui penghantar listrik seperti kawat logam. Pengertian dasar ini merupakan landasan bagi pemahaman berkelanjutan tentang sifat dan aplikasi tenaga listrik. Partikel bermuatan. Tenaga listrik melibatkan partikel bermuatan seperti elektron atau ion yang berperan dalam memindahkan energi listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada pergerakan energi. Konsep dasar tenaga listrik melibatkan pergerakan energi listrik untuk melakukan pekerjaan atau memberikan daya pada perangkat listrik. Yang terakhir ada penghantar listrik. Pengertian ini juga mencakup peran dari penghantar listrik dalam menyediakan jalur untuk energi listrik. Konsep dasar arus listrik. Arus listrik adalah aluran muatan listrik melalui suatu penghantar. Konsep dasar arus listrik melibatkan pemahaman tentang muatan listrik yang mengalir melalui suatu medium. Terdapat dua tipe arus listrik. Yang pertama arus searah yaitu arus DC dan arus bolak-balik yaitu AC. Arus searah mengalir dalam satu arah, sedangkan arus bolak-balik merubah secara teratur. Konsep ini melibatkan hukum-hukum dasar elektromagnetisme, termasuk hukum Ohm, resistansi, dan hukum Kirchhoff. Pemahaman yang mendalam tentang arus listrik diperlukan untuk mengoperasikan peralatan listrik, sistem tenaga, dan elektronika. Subjek ini juga terkait dengan konsep daya listrik, energi listrik, dan efek samping arus listrik pada peralatan dan sistem. Persamaan arus listrik biasanya digunakan dalam kalkulasi daya listrik, efisiensi, dan juga performa perangkat elektromagnetik. Pemahaman tentang konsep dasar arus listrik memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi energi terbarukan dan sistem tenaga listrik yang efisien. Selanjutnya, konsep dasar tenaga listrik yaitu tegangan listrik merupakan perbedaan potensial antara dua titik dan dalam suatu rangkaian listrik. Ini dapat diibaratkan sebagai gaya yang mendorong arus listrik untuk mengalir melalui konduktor tertentu. Konsep dasar tenaga listrik menyangkut hubungan antara besar tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu sirkuit listrik. Kondisi tegangan yang sesuai yang diperlukan agar arus listrik dapat mengalir dengan efisien dan aman. Konsep tegangan
Listrik juga terkait dengan daya listrik yang merupakan hasil dari perkalian tegangan dan arus. Kemampuan untuk memahami konsep tegangan listrik sangat penting dalam merancang, menganalisis, dan memperbaiki berbagai sistem listrik, termasuk jaringan distribusi listrik skala besar maupun perangkat elektronik sehari-hari. Konsep dasar hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu listrik yang sangat penting. Hambatan listrik yang dilambangkan dengan simbol R adalah sifat dari bahan untuk menghambat arus listrik yang mengalir melalui bahan tersebut. Hambatan listrik dipengaruhi oleh panjang dan penampang bahan serta resistivitas bahan itu sendiri. Salah satu hukum dasar dalam menghitung hambatan listrik adalah hukum Ohm, yang menyatakan bahwa arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik berbanding lurus dengan potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang hambatan listrik penting dalam merancang instalasi listrik, seperti pemilihan kabel dan penggunaan komponen listrik lainnya. Jenis-jenis sirkuit listrik. Yang pertama itu ada sirkuit seri. Sirkuit seri adalah jenis sirkuit di listrik yang dimana komponen-komponen listrik disusun secara berurutan, sehingga arus yang mengalir melalui komponen secara berurutan juga. Hal ini membuat arus yang sama mengalir melalui tiap komponen dalam sirkuit. Sirkuit paralel. Sirkuit paralel adalah jenis sirkuit listrik di mana komponen-komponen listrik disusun di sebelah atau sejajar satu sama lain sehingga arus yang bercabang ke setiap komponen dengan tegangan yang sama. Nah, selanjutnya ada sirkuit campuran, yaitu jenis sirkuit listrik yang terdiri dari kombinasi sirkuit seri dan paralel. Komponen-komponen listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk pola campuran antara sirkuit seri dan paralel. Selanjutnya ada sifat-sifat dasar tenaga listrik. Tenaga listrik memiliki sifat-sifat yang penting untuk dipahami, terutama dalam aplikasinya di berbagai bidang kehidupan. Salah satu sifat tenaga listrik adalah konduktivitas, yaitu kemampuan bahan untuk mengalirkan arus listrik. Bahan-bahan seperti logam umumnya memiliki konduktivitas yang tinggi, sedangkan bahan seperti karet memiliki konduktivitas yang rendah. Selain itu, tenaga listrik juga memiliki sifat tegangan yang merupakan perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan inilah yang mendorong arus listrik untuk mengalir. Selain itu, tenaga listrik juga memiliki sifat hambatan, yaitu kemampuan bahan untuk menghambat aliran arus listrik sendiri. Mengetahui sifat-sifat dasar tenaga listrik sangat penting dalam merancang dan memahami berbagai sistem listrik, termasuk dalam memahami perilaku sirkuit listrik dan bagaimana tenaga listrik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat dasar listrik ini juga mempengaruhi konduktivitas bahan-bahan dalam kelistrikan, serta berperan dalam memastikan penggunaan tenaga listrik yang efisien dan aman. Hukum dasar tenaga listrik. Nah, yang pertama itu ada hukum Ohm. Hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar
berbanding lurus dengan beda potensial pada kedua ujungnya, dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Yang kedua ada hukum Kirchhoff, yaitu terdiri dari dua hukum, yaitu hukum Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Yang pertama, hukum arus Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke sebuah simpul sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Sedangkan hukum tegangan Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah beda potensial dalam suatu loop pada rangkaian listrik adalah 0. Nah, yang terakhir, hukum Joule. Hukum Joule menyatakan bahwa panas yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar adalah berbanding lurus dengan kuadrat besar arus tersebut dan hambatan penghantar. Nah, di sini ada prinsip dasar tenaga listrik. Yang pertama, hukum Ohm, menjelaskan hubungan antara tegangan arus dan hambatan. Yang kedua ada prinsip kerja generator listrik, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, yang ketiga ada prinsip induksi elektromagnetik, yaitu menghasilkan arus listrik dengan perubahan medan magnet. Dan yang terakhir ada prinsip kerja baterai, yaitu mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Prinsip dasar tenaga listrik meliputi hukum-hukum yang mengatur alir listrik serta konsep-konsep yang mendasari penghasilan dan penggunaan energi listrik. Hukum Ohm, prinsip kerja generator listrik, prinsip induksi elektromagnetik, dan prinsip kerja baterai adalah inti dari prinsip dasar ini. Memahami prinsip-prinsip ini memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih maju dan pemakaian listrik yang lebih efisien dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penerangan rumah tangga. Lampu pijar adalah salah satu contoh penerangan rumah tangga yang menggunakan listrik. Lampu ini memberikan cahaya yang cukup untuk aktivitas sehari-hari di dalam rumah. Nah, yang kedua ada pendingin makanan. Kulkas listrik memanfaatkan tenaga listrik untuk menjaga makanan minuman tetap segar dan tahan lama dengan menjaga suhu di dalamnya. Nah, selanjutnya ada pencuci pakaian. Mesin cuci listrik membantu dalam membersihkan pakaian dengan lebih efisien dibandingkan mencuci secara manual. Nah, selanjutnya ada pemanggang makanan, yaitu alat pemanggang listrik memberikan kemudahan dalam memanggang makanan tanpa harus menggunakan api langsung. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.